teman-teman, welcome back to my channel. Tentunya balik lagi di channel saya di Ramadate. Oh ya guys, jadi di video kali ini itu saya mau ngejelasin ke kalian atau ngevlog tentang Yamaha R15 V2 ini dengan alasan apakah motor ini layak di tahun 2002 gitu ya kan. Secara rivalnya ini adalah CBR K45A kalau nggak salah ya, yang matanya dua juga. Nah itu, jadi apakah layak Yamaha R15 V2 ini di tahun 2022 dengan gempuran dengan dia R15 yang terbaru V3, terus kemudian yang terbaru lagi dia muncul gitu kan, yang hampir mirip namun semacam ada projinya di tengah. Nah oke, kita akan bahas motor ini guys. Jadi yang pertama adalah motor ini di tahun 2022 menurut saya masih layak ya. Kenapa? Karena motor ini secara desain menurut saya nggak buruk-buruk amat. Motor ini cakep menurut saya secara desainnya karena futuristik dan tajam. Kalau kita lihat dari samping sini, ya. Kalau kita lihat dari samping sini, teman-teman, tuh, ya kan? Kalau kita lihat dari samping sini, motor ini tuh keren banget. Dari sini ke sana itu kayak nyatu gitu, nyatu dan ke atas gitu. Ini buntut yang belakang gitu kan. Dari samping ini saya suka looknya. Apabila kalau kalian foto motor ini dari samping itu kelihatan keren. Begitu juga kalau kita lihat di bagian belakang. Iya kan tuh. Bagian belakang motor ini keren juga. Lampunya juga ke atas dengan segitiga. Ya ibarat kata ini desainnya itu mirip dengan R6. Cuma ini versi mininya. Oke, kita lihat di bagian samping sebelah sini guys. Iya, oke. Di bagian sini R15 kelihatan ya, cakep ya, masih oke lah ya. Namun minus dari motor ini adalah satu bagian yang saya kurang suka ya, yaitu di sini guys. Ya, bagi kalian para pecinta Yamaha R15, saya kurang suka dengan desain kepalanya. Karena ini kepalanya ini gimana ya, kayak terlalu besar gitu ya. Matanya itu terlalu belok gitu ya kan. Jadi adanya R15 mengeluarkan yang terbaru V3 dan yang saat ini itu dia merevisi bagian headlampnya, jadi agak lebih sipit dan facelift. Begitu juga di bagian bodinya dijadikan lebih besar gitu kan, R series banget untuk yang saat ini. Namun motor ini keluaran tahun berapa mas? 2016 ya. Jadi motor ini tuh keluaran tahun 2016 dan yang punya itu ini mas. Ya, bentar. Nah ini yang punya Mas Hari namanya. Ada yang tanya mas? Tanya ini. Oke, kita lanjut lagi ngebahas ini motor ini. Jadi guys, motor ini tahun 2022 menurut saya masih cukup keren ya. Artinya masih layak untuk dibuat di jalan. Dan motor ini dibilang tua, nggak tua banget lah, karena usianya masih tahun 2016 gitu kan. Dan ini yang kita review adalah basicnya livery Movistar ya. Pada saat era Rossi di Yamaha ya, masih Movistar. Sebelum yang hitam biru, ini kan masih ada putihnya itu. Nah, jadi Mas Hari, ini beli berapa mas motor ini? Ini saya beli harga 14,5 juta. Harganya 14,5 juta Ya. Oke, jadi ini plat L ya, kebetulan ini area Surabaya. Ini dibeli dengan harga 14,5 juta di Mokas ya? Ya. Di dealer Mokas ya guys. Ini 14,5 itu di tahun 2002 ya. Oke. Dan kita bahas dari segi fisik kita sudah ya. Saya sudah suka dari bagian samping, kanan, kiri, belakang. Namun saya nggak suka di bagian depannya. Kecuali kalau kalian kasih proji ya, samping kanan, samping kiri. Nah itu jadi kelihatan kayak bagus, ada matanya. Jadi seolah-olah itu headlampnya itu tertutup, ada matanya gitu kan. Oke, kita lihat review yang pertama adalah dia di bagian belakang. Pengeremannya dia pakai Nissin, kaliper Nissin, ada mereknya tuh. Nissin dengan satu piston. Kalau di bagian depan ini dua piston namun tidak ada nama. Ya, motor ini bekas ya. Ini dia bekas ini ya. Kelihatannya habis crash ya. Saya nggak tahu ini crash apa jatuh apa gimana. Ini sebenarnya antara saling bergesekan atau ini itu memang crash jatuh itu. Terus kemudian kita lihat ini
sudah ini Mas ya, apa? Sudah ganti plat ya ini ya. Platnya baru, grass. Grass ya, itu udah nggak ini ya, nambah uang nggak ya? Enggak. Oh nggak nambah uang ya. Oke. Lalu kita lihat monoshocknya, dia warna kuning. Nah ini monoshocknya ini barusan saya coba, motor ini tuh agak sedikit soft ya, artinya terlalu ngayun gitu, terlalu empuk. Nah kalian bisa atasi pakai ISS, pakai merek ISS gitu kan. Nah saya nggak pernah nyoba R15 ini, waktu awal baru itu saya belum pernah test ride sih, jadi nggak tahu karakter dari suspensi yang belakang itu seperti apa. Biasanya kalau Yamaha itu kan cenderung dengan agak sedikit keras ya, jadi plusnya kalau keras itu cukupan lah ya, artinya kalau misalnya kita buat manuver cornering itu masih aman. Tapi kalau terlalu soft, terlalu mengayun seperti ini, itu sangat berbahaya kalau kita pada saat cornering, itu bahaya lah ya, kurang nyaman juga, kayak roda belakang itu kayak seakan-akan itu nggak menurut gitu loh. Nah ini kalian bisa atasi, Mas Hari mungkin bisa ganti pakai ISS lah, itu bisa, atau pakai merek lain sesuai dananya, itu nggak masalah gitu kan. Nah untuk sennya ini itu di sini nih terlalu ke bawah banget gitu ya. Nah ini pasti menggunakan bohlam. Nah ini ya, sennya ini masih ke bawah banget di sini itu kan. Dan untuk armnya ini bukan arm kotak biasa, jadi udah beda gitu kan. Nah ini yang saya suka dari R15 gitu. Dan juga motor ini 150 cc ya, 150 cc. Dan ini udah kilometer berapa ini Mas? 21.000. Bentar, ini kita nyalakan ya. 21.000, termasuk ini masih ini ya, jarang pemakaian ya Mas ya, jarang pemakaian gitu. Ini emang nggak ada tutupnya ya, ini ya, emang kayak gini ya ini ya. Oh emang kayak gini ya. Oh mungkin teman-teman bisa ini ya, komen ya, apakah memang seperti ini ya R15 ya. Saya kurang tahu juga untuk R15 tuh, dia itu kebuka gitu kan, emang kayak gitu apa gimana ya R15 ya. Kita dengerin ya suara ininya, apa soundnya. Ciri khas fiction banget ya, zaman dulu ya. Tuh. Ciri khas fiction banget nih guys, motor ini ya. Ya tahun lah 2016 gitu kan. Ya oke lah. Jadi ini guys, menurut saya worth it lah, dengan harga sekitar kurang lebih 12, 13, 14 tergantung kondisi, tergantung wilayah kalian masing-masing. Kalian sudah mendapatkan fairing sport 150 cc Yamaha R15, itu menurut saya sudah worth it lah dengan harga segitu ya. Yang kalian terima udah 150 cc gitu kan. So kalau kalian yang suka touring, motor ini ya namanya juga motor sport, dan ini juga kebetulan belum under yoke, ini masih upper yoke, jadi nggak terlalu capek banget, nggak terlalu nunduk banget seperti motor sport 150 cc yang pada saat ini seperti GSX dan R15 yang baru itu kan under yoke, otomatis ya kalian tahu lah, akhirnya gampang capek, gampang pegel. Cuma kita anak muda rata-rata malah makin seneng gitu ya yang under yoke gitu ya. Tapi kalau saya masih ini, era-era saya itu rata-rata upper yoke seperti ini guys, zaman-zaman dulu ya. Oke. Jadi menurut saya masih oke lah dengan harga segitu, udah dapat 150 cc, depan belakang sudah ini apa, udah pakai cat kekeram gitu kan. Ya, cuma sayang di sini aja. Ini lampunya warna apa ya? Yang utama ya. Bentar, ini kita lihat dulu lampunya ini warna apa ini. Oh, jadi lampunya dia warnanya masih oranye guys. Tuh, ya kelihatan dari samping ya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan ya. Cuma ini kelihatan banget tuh, ini warna oranye tuh. Sama ini tuh juga tuh warna oranye. Jadi masih belum putih. Nah, kalian bisa akali dengan kalau pakai LED ya. Jadi lebih keren warna putih biar kekinian gitu kan. Ya apakah kalian juga punya motor L15 V2 seperti ini?
apakah kalian punya? Nah, testimonial kalian itu gimana sih motor ini guys? Kalau pakai luar kota, terus kemudian plus minusnya itu gimana? Kalian ngerawatnya itu seperti apa? Penyakit-penyakitnya apa yang ada di sini? Yang pasti yang saya tahu ya, rata-rata motor sport Yamaha itu di sininya, konesnya ya. Di sini bagian konesnya itu rata-rata seperti kena itu ya, bagian konesnya ya. Oke guys, jadi udah sekitar 10 menitan. Ya, ini adalah cuma singkat review dari saya. Semoga kalian suka dengan video saya dan kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar di bawah tentang R15 V2 ini itu seperti apa gitu. Jujur saya juga naksir sih dengan motor ini, antara motor ini atau Vixion yang old gitu ya, Vixion yang old. Jadi kalau ini enaknya apa ya, motornya keren karena ini fairing, cuma saya nggak suka di bagian sininya, headlampnya sini itu nggak suka. Kalau dibuat jarak jauh sendiri ini masih layak, cuma kalau kita boncengan kasihan ya, yang cewek itu kurang nyaman, apalagi kalau bawa tas itu kurang nyaman. Tapi basically namanya juga motor sport, jadi ya wajar lah. Nah, saya kalau Vixion old ya itu bodinya juga masih simple, nggak terlalu apa ya, terlalu runjing-runjing seperti Vixion yang saat ini. Namanya juga Vixion tahun 2010, 11, 2012 itu masih bagus menurut saya, bandel juga mesinnya. Dan kalau misalnya dibuat luar kota harian pun juga masih enak, namanya juga ini bukan motor fairing. Kalau seandainya bawa barang, bawa tas, bisa taruh di bagian tengah sini kalau misalnya kita berboncengan sama teman kita atau kekasih kalian gitu kan, jadi masih enak. Ya lebih enak lagi kalau dapat ada dua gitu, fairing sendiri, motor street factor kayak gitu sendiri gitu kan, motor naked kayak gitu sendiri. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video dan sukses selalu buat kalian semua, sehat selalu untuk kita dan keluarga, and bye bye guys.